Shalom, puji Tuhan tadi kita sudah melakukan ibadah yang perdana jam 7.30. Ya, ini satu bentuk penyertaan Tuhan, kasih Tuhan kepada gereja kita. Dan setelah kita sudah perluas tempat kita ya, merenov tempat kita adakan lagi yang kedua kali, ibadah kedua kali. Dan puji Tuhan tadi dihadiri oleh 38 jiwa, 38 jemaat, 42. Oke, nah puji Tuhan. Ya. Jadi banyak juga yang suka ibadah di pagi hari. Ya, di pagi-pagi. Gak pagi-pagi benar sih, tapi pagi-pagi. Ya. Eh, Kiranya ini menambah satu kesetiaan kita dalam memuji Tuhan, menyembah Tuhan di GBI TCC. Dan hari ini kita akan mau bahas satu firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kenapa firman ini saya buat ya, atau judul ini dibuat karena satu hal yang perlu kita mengerti, bahwa dalam kehidupan kekristenan kita itu tidak sendirian. Yes, betul kita berserta dengan Tuhan, tetapi ingat ada juga selain dari Tuhan yang mencoba mengincar kita, yaitu si jahat. Ya. Jadi tidaklah mudah sebagai seorang Kristen kalau ada musuh yang selalu mau mengawasi kita. Tidak mudah, bukan berarti sangat sulit atau sulit. Artinya kita masih punya satu pegangan. Oleh sebab itu kita perlu waspada, perlu memperkuat kekristenan kita, mengupgrade kekristenan kita supaya kita tetap teguh. Amin. Dan musuh-musuh rohani kita itu bisa berupa bentuk yang terlihat, artinya ya makhluk-makhluk yang terlihat, roh halus yang terlihat langsung kita bisa tengking, tapi juga ada ternyata mereka yang bentuknya manusia. Maksudnya manusia tetapi dibajak atau ditunggangi oleh si iblis sehingga membuat kita semakin terikat oleh dunia, bukan kepada kehidupan rohani kita, kepada Tuhan. Roma 13 ayat 12 mengatakan hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ternyata masih di dalam kedagingan kita masih ada perbuatan-perbuatan kegelapan yang harus kita tanggalkan. Selama kita masih memiliki daging, artinya ada kemungkinan kita bisa jatuh. Nah, garis bawahi kata kemungkinan. Kemungkinan itu merupakan salah satu celah daripada iblis untuk mencoba kita supaya kita jatuh. Kalau memang iblis tahu kita tidak bisa digoda, kuat, dia tidak akan lakukan itu. Contohnya adalah pada saat Tuhan Yesus dicobai. Kok berani-beraninya iblis mencobai Tuhan Yesus di padang gurun. Artinya dia mencoba cari, ngulik celah daripada Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saya? Iblis akan mengulik, mencari titik lemahnya bukan hanya dengan berbagai macam cara, tetapi dengan setiap waktu, kesempatan. Ratusan kesempatan dia akan coba. Makanya di dalam pencobaan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menang, dikatakan iblis mundur daripadanya dan menunggu kesempatan yang lain, menunggu kesempatan yang baik. Si jahat berjalan mengelilingi kita, berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia berkeliling buat apa? Oke, kali ini lu menang, tapi lihat nanti. Dia akan coba cari. Oke, lewat masalah ini lu menang, tapi mungkin nanti kita lihat masalah yang lain. Oleh sebab itu kita harus berwaspada diri, mawas diri, dan juga perlengkapi diri kita dengan perlengkapan. Nah, Tuhan tidak tinggalkan kita sendirian, telanjang tanpa menggunakan apa-apa.
tapi dia memberikan kepada kita senjata. Senjata buat apa Pak? Untuk menyerang. Bukan hanya untuk menyerang, ternyata senjata itu dipakai untuk bertahan dan juga menyerang. Defensif dan ofensif. Marilah dalam Roma 13:13, marilah kita hidup dengan sopan. Kalau dalam bahasa Inggris, sopan ini bukan sopan ya. Kalau sopan nanti semuanya akan jadi orang-orang yang sopan ya, saling mendahului. Enggak, tetapi sopan di sini honestly, hidup dengan honest atau hidup dengan benar. Marilah kita hidup dengan benar seperti pada siang. Jadi kita telanjangi kegelapan seperti siang, tidak ada kegelapan. Jangan dalam pesta pora, nah ini rupa-rupa. Jadi kita bisa masuk celah kita dalam hal apa? Pesta pora, kemabukan, dan jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Juga jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ini adalah celah-celah ladang pertempuran, bukan ladang, medan pertempuran kita. Tahukah kita bahwa setiap hari kita bisa diperhadapkan dengan pertempuran dengan si iblis. Lewat kehendak kita, dia bisa bermain di situ. Ya, pilih ini, ya. Gak apa-apa, coba aja sedikit aja. Walaupun tidak ada yang tahu, gak apa-apa, kamu coba aja. Jadi iblis itu punya tipu muslihat. Bukan dia hanya serang kita dengan secara terbuka, tetapi dia pelan-pelan, mainnya halus. Supaya kita enggak kasat mata. Supaya tidak ketara banget dan kita bisa ditipu. Tetapi ayat yang 14 mengatakan, kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata perang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nah, balik lagi ke dalam bahasa Inggris, bahwa merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginan, jangan kita memuaskan keinginan daging saja, tetapi kita harus kenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Paulus sering menggunakan kata senjata. Jangan gunakan tubuhmu, anggota tubuhmu sebagai senjata kelaliman. Ya, jadi dia gunakan weapon atau armor dalam bahasa Inggrisnya itu berkali-kali supaya mengingatkan kita bahwa tubuh kita harus dilindungi, pikiran kita harus dilindungi, setiap perkataan kita harus dilindungi dengan armor atau dengan perlengkapan senjata dari Tuhan. Siapa yang mau mendapatkan perlengkapan senjata dari Tuhan? Amin. Ya. Baik, kita buka dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Boleh dibuka slide-nya. Nah, ini contohnya, coba di slide pertama. Ini perlengkapan senjata lengkap. Kepala, mulai dari kepala, baju, ya, ikat pinggang, sampai kepada kaki, bahkan punya perisai dan pedang. Inilah perlengkapan senjata. Apakah kita diberikan semuanya? Yes, kita diberikan semuanya seperti tentara ini, seperti prajurit ini. Tapi masalahnya apakah kita gunakan nggak? Atau hanya kepala saja Pak? Saya nggak perlu Pak pedang, saya hanya perlu kepala, pelindung kepala saya. Tidak. Firman Tuhan mengatakan semua senjata itu diberikan kepada kita supaya memperlengkapi hidup kita, supaya memperlengkapi kekristenan kita. Jangan sampai loyo dan down dihajar oleh si jahat. Karena hari-hari ini bukan hari-hari yang semakin baik. Hari-hari ini hari-hari yang semakin jahat. Bahkan iblis bisa menggunakan dosa-dosa yang berselubung. Ya, dosa yang berselubung. Dalam Wahyu dikatakan, hai jemaat Laodikia, kamu jangan suam-suam kuku. Jadi dosa yang suam-suam kuku, yang abu-abu, itu juga merupakan dosa. Oleh sebab itu, jangan berikan celah setitik apapun kepada iblis. Ya, lihat pakaian daripada si prajurit ini, hampir semuanya tertutup. Itu mengartikan bahwa jangan kasih celah
apapun kepada iblis untuk memakai tubuh kita menjadi senjata kelaliman. Tetapi pakailah tubuh kita sebagai senjata terang untuk kemuliaan nama Kristus, supaya kita bisa menang terhadap godaan-godaan dan cobaan-cobaan. Iblis dengan senang, dengan cara-caranya menggunakan pencobaan dalam hidup kita. Ya, seperti Ayub dicoba. Dan saya tahu mungkin banyak dari saudara kita, yang bergumul dalam pergumulan saat-saat ini. Dan itu juga salah satu medan peperangan kita. Ya. Hubungan kita dengan suami atau istri, suami dan istri kita itu adalah medan peperangan. Bukan artinya kita perang sama istri kita atau sama suami kita, tapi lewat hubungan itu iblis bisa cari celah, cari cara dan cari celah. Ya. Oh ya, oh ternyata ini pride-nya yang salah nih. Oh ya, ini ternyata kehormatannya, kebanggaannya yang jadi masalah. Oh, saya tahu titiknya masalah itu. Karena setiap dari kita punya kelemahan yang berbeda. Ya, betul ya? Ya, setiap prajurit punya kelemahan juga berbeda-beda. Ada orang yang kuat di tangan kanannya, ada yang kuat di tangan kirinya. Ada yang kuat di kakinya, ada yang kuat di tangannya. Artinya setiap dari kita punya kelemahan sendiri-sendiri. Dan artinya juga, kita juga jangan sampai menghakimi orang yang punya kelemahan yang berbeda dengan kita. Betul gak? Ya, jangan sampai kita terlalu menghakimi orang yang punya dosa yang berbeda dengan kita. Ya, tetapi kembali tilik dalam hidup kita, apakah kita harus tetap kuat. Dan memang kita perlu menasihati orang yang lemah hidupnya. Itu yang disampaikan oleh firman Tuhan. Nasihatilah mereka. Jika engkau dapatkan mereka kembali, artinya engkau telah menutup banyak dosa. Ya, menutupi banyak pelanggaran karena kasih. Oke, kita masuk dalam senjata Allah. Ya, kenapa namanya perlengkapan senjata rohani? Kenapa namanya juga perlengkapan senjata Allah? Karena di dalamnya ada kuasa Allah. Amin. Karena senjata itu perlu diberikan kuasa. Seperti 2 Korintus 10 ayat yang keempat berkata, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Saudara, jika saudara baca firman tanpa kuasa Allah, artinya senjatanya nggak ada kuasanya dari Allah. Baca firman hanya untuk pengetahuan aja. Oh ya, ini Bapak ini memperanakan ini untuk memperanakan ini. Nggak ada kuasanya. Tapi berdoa agar Roh Kudus menuntun saudara. Sehingga firman ini menjadi senjata rohani, yaitu pedang roh. Ya, makanya namanya kuasa, diperlengkapi dengan kuasa Allah. Pada saat hamba-hamba Tuhan kalau kita berdoa untuk minyak urapan, supaya minyak urapan itu jadi satu sarana. Ingat ya, minyak urapannya bukan yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah kuasa Tuhan Yesus. Ya, tetapi kita berdoa, Tuhan, ya, Roh Allah ada padaku. Tapi pakai minyak urapan yang telah diurapi ini oleh kuasamu sebagai wadah, sebagai saluran, sebagai alat. Jadi ada kuasa yang turun. Amin. Balik kita ke Efesus 6 ayat 10. Boleh dibuka. Sampai yang ke-20. Saya bacakan untuk kita semua. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kata akhirnya ini dalam bahasa aslinya adalah loipou, yang artinya adalah the beginning of, atau mulai, bukan akhirnya padahal ya, tapi ini adalah awalnya. Jadi bagaimana selanjutnya gitu. What next? Jadi selanjutnya adalah hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ya, bukan pada akhirnya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap itu. Yang ini, melawan roh-roh jahat di dunia, di udara maksud saya. Jadi kita perlu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Sama seperti Roma 13 tadi mengatakan, diperlengkapi dengan kuasa Allah.
Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan perjuangan kita itu bukan melawan orang yang terlihat, tetapi perbuatannya. Orang yang ditunggangi oleh si jahat sehingga perbuatannya itu melakukan perbuatan yang cemar, perbuatan yang gak benar, perbuatan yang melawan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kalau lihat orang yang salah, jangan lihat subjeknya, tapi lihat apa yang dia lakukan, perbuatannya. Benci bukan orangnya, tapi benci perbuatannya karena dia dikuasai oleh roh-roh jahat yang ada di udara. Wah, aduh nih anak saya kalau marah sama dia, dia itu anak yang nggak bisa dibilangin. Pokoknya harus dipukul dia Pak, habis-habisan baru dia ngerti. Enggak, jangan benci anaknya loh, tapi harus benci perbuatannya. Oleh sebab itu kalau kita benci perbuatannya, kita bisa nasehatin dia. Tapi kalau kita benci orangnya, bahaya, mau nasehatin mau gimana? Mau lihat mukanya aja udah kayak pengen, nggak boleh ya. Jadi benci perbuatannya. Karena bisa jadi orang yang berhadapan dengan kita, dia sedang dikuasai oleh roh yang ada di luar. Tidak terlihat, tetapi memang ada di tubuh manusia itu, dihinggapi. Kok bisa Pak seperti itu? Sangat mungkin bisa dihinggapi, dipakai mulutnya, ya dipakai pernyataan-pernyataannya oleh si jahat. Ya, masih ingat Petrus, dia bilang, "Tuhan, kalau bisa Tuhan tidak usah berkorban lagi, tidak usah mati di kayu salib." Lalu apa yang Tuhan katakan? Bahkan Petrus juga sampai memotong telinga, daun telinga ya. Ya, untuk apa? Tapi Tuhan Yesus bilang, "Hai Petrus, engkau sedang dikuasai, nyahlah engkau iblis." Ya, itu bukan berasal dari Tuhan. Artinya padahal kan baik, nggak ada masalah. Tapi ternyata bisa dipakai oleh iblis. Petrus bisa dipakai oleh iblis. Ya, lewat perkataannya, pernyataannya, dan perbuatannya. Dan hati-hati juga kita, untuk kita bisa membedakan apakah apa yang dikatakan itu adalah perkataan yang benar keluar dari Tuhan atau keluar dari si jahat. Itu makanya kita perlu sangat-sangat berpegang sama Tuhan. Kita harus mawas diri, saudara-saudara. Amin. Karena gimana caranya saudara bisa kita bedakan kalau kita nggak mawas diri. Kita harus bisa melihat secara baik, mendengar secara baik kepekaan kepada Roh Kudus. Kepekaan dari Roh Kudus supaya kita bisa membedakan roh mana yang berasal dari Tuhan, mana yang bukan berasal dari Tuhan. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa saja? Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap. Ya, bagaimana cara memakai baju kalau kita tidak berdiri tegap? Artinya kau yang jatuh dalam dosa hari ini, kau harus berdiri dulu. Wake up dulu. Ya, kamu yang memakai senjata Allah, wake up dulu, bangun dulu. Pak, gimana caranya bangun Pak? Saya begini Pak. Tuhan percaya, Tuhan adil, Tuhan setia, Tuhan maha kasih. Ayo bangun, berdiri dulu, stand up dulu. Gimana mau pakai pedang kalau kita duduk, kita tergeletak. Pertama yang harus dilakukan sebelum engkau mengambil senjata perlengkapan Allah adalah stand up. Berdiri, jangan goyah. Apakah kita mampu masih bisa berdiri tegap? Karena kekuatan dari Tuhan kita mampu, saudara-saudara. Yang hari ini saudara sedang lagi jatuh, berdiri tegap. Bangun dan berdirilah. Sebab itu seluruh tadi sesudah kamu menyelesaikan, oke. Ayat yang ke-14. Jadi berdirilah tegap, berikatkan ke pinggang kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, damai sejahtera. No, garis bawahi Injil damai sejahtera. Injil membawakan damai sejahtera bagi dunia. Apa yang di-spreading, apa yang disebarluaskan, yaitu Injil
dan damai sejahtera. Bagaimana iblis bisa menjatuhkan kita? Yang paling pertama poinnya adalah dia coba mengganggu damai sejahtera dari kita. Amin. Damai sejahtera. Kalau kita lagi ada masalah, apakah kita masih tetap punya damai sejahtera? Ya. Apa kalau lagi ada serangan si iblis, apakah masih ada damai sejahtera dari diri kita? Karena kalau sudah tidak damai sejahtera, kita sudah kemana-mana pikirannya. Sudah melupakan ayat-ayat yang ada yang pernah kita baca. Kita sudah dibuat tidak fokus. Dengan kehilangan damai sejahtera, artinya saudara sedang dialihkan fokusnya. Ya, oleh sebab itu dengan perlengkapan senjata rohani, kita akan mampu mempertahankan damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan bagi kita. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dari pedang roh, yaitu firman Allah. Next. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan-perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Next, bagaimana atau mengapakah kita perlu senjata rohani? Untuk apa? What for? Yang pertama, untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan. Dan untuk kita punya kekuatan dari kuasanya. Yes? Jadi untuk kuat. Dalam 2 Korintus 10 ayat 3, memang kami masih hidup di dunia ini, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Artinya kita masih hidup di dunia. Setelah kita menerima Tuhan Yesus, kita masih hidup di dunia. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, for though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. Hidup di dalam daging. Kita masih hidup di dunia ini, kita masih mengenakan dagingan. Nah, tadi saya katakan itu merupakan salah satu cara iblis, celah iblis. Dia tahu pasti masih mengenakan daging. Pak Ferry masih mengenakan daging, saya masih mengenakan daging. Dari situlah mulai muncul. Karena kalau roh itu tidak akan bisa diganggu. Karena roh itu pasti. Karena firman Tuhan berkata, tidak ada yang bisa merebutnya daripadaku. Spirit itu tetap. Tetapi dia akan coba lewat dagingan kita, lewat kejiwaan kita. Nah, karena yang kedua, kenapa kita perlu senjata rohani? Karena kita perlu bertahan melawan tipu muslihat iblis. Defense. Tahukah kita bahwa setiap waktu dalam hidup kita, dalam satu hari 24 jam, iblis itu non-stop mengawasi. Ya, iblis itu nggak pernah cuti, saudara-saudara. Ya, ya kalau kita masih kalau di kerja masih cuti 1 tahun 12 hari. Ya, tapi kalau iblis nggak pernah cuti. Ya, hati-hati. Ya, nggak mungkin dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, maaf Tuhan, saya hari ini lagi off, jadi saya nggak jadi buat ganggu anak Tuhan. Enggak. Kalau ada waktu 25 jam, dia pakai 25 jamnya untuk menggoda kita. Oleh sebab itu, kita perlu bertahan. Kita harus punya pertahanan yang kuat untuk melawan tipu muslihat iblis. Ya, ingat tadi yang saya katakan, medan pertempuran kita macam-macam, saudara-saudara. Mulai dari pikiran kita, ini mulai dari awal. Makanya tadi firman Tuhan berkata kita harus menggunakan ketopong keselamatan karena mulai dari jalan pikiran kita, akal pikir kita. Dia coba racuni, dia coba ganti, dia coba rubah mindset kita. Nah itu beda pikiran, take it or leave it ya.
Apakah saya pilih atau enggak ya? Apa saya mau apa enggak? Saya coba atau enggak? Yusuf digoda oleh si iblis lewat tante Potifar yang dibajak oleh si iblis, ya, benar ya. Tetapi di dalam pikirannya pertama dia sudah menang dulu. Saya tidak tertarik, saya tidak mau jatuh dalam dosa. Medan pertempuran pikirannya sudah menang. Oleh sebab itu dia langsung bergegas, ya. Kakinya menggunakan kasut keselamatan, ya, kerelaan maksud saya, ya. Oh iya pikirannya menang tapi nggak pernah kabur kakinya, terbogol di situ, ya. Enggak, tapi semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki dia melakukan ketaatan, ya, ya. Jangan lari di tempat, Pak, ya. Eee, ya. Oke, ketiga, mengapa perlu senjata rohani? Karena kita pun juga bisa melawan roh-roh jahat di udara. Bagaimana, tegasnya Tuhan Yesus melawan iblis yang menggoda di padang gurun dengan firman Tuhan. "Hai iblis, hanya pada Tuhan Allahmu saja engkau menyembah." Ya, manusia hanya boleh menyembah Tuhan Allah, tidak ada lain. Jadi firman Tuhan itu tajam, firman itu bisa melawan roh-roh jahat di udara. Jadi jangan sampai kita malas, ya. Firman ini jika dipenuhi dengan kuasa, ini dahsyat kuasanya. Ini menjadi pedang, menjadi senjata yang sangat ampuh untuk melawan serangan dari iblis dan bahkan kita bisa menyerang. Lanjut, selanjutnya. Nah, perlengkapan senjata rohani apa saja? Ya, saya dengan cepat. Yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Kenapa ini bagian yang pertama disebutkan oleh Paulus? Karena zaman dahulu, untuk memakai baju jirah yang beratnya sampai puluhan kilo, itu perlu menguatkan dulu ini. Nah, di sini ada dokter tulang ya, ortopedi ya. Jangan sampai nanti tulang punggungnya cedera karena pakai baju jirah tapi tanpa ada penopang. Waktu itu saya pernah fitness saudara-saudara ya, pernah gym karena ada pelatihnya. Jadi kalau gym pakai, barbel yang berat, itu dia suka pakai belt. Ya, belt supaya ininya jangan sampai kena tulang punggungnya. Sama seperti pasukan atau prajurit, mereka harus zaman dahulu, kalau sekarang gespernya di luar ya, benar ya, nggak di dalam. Kalau dulu dia harus kuatkan dulu pinggangnya baru bisa masuk, ya. Ini bicaranya tentang senjata rohani di zaman dulu, yang masih seperti tadi foto gambar yang saya tunjukkan. Jadi ikat pinggang kebenaran dulu, supaya kita bisa berdiri tegak, tegak lurus. Tidak bisa diombang-ambing. Karena kalau nggak punya kebenaran, lanjutnya gimana keadilan? Kita punya pegang firman Tuhan. Kita punya pondasi dasar yang benar dulu untuk melakukan itu. Jadi kenapa perlu ikat pinggang? Karena pondasinya harus benar dulu. Saya melakukan, saya berperang karena saya harus menang. Nah itu dia. "Kenapa kok berperang?" "Ya nggak apa-apa Pak, saya kalah aja." "Ya sekali-sekali kalah nggak apa-apa kali Pak," gitu. Nah itu kan tidak berikat penggangan kebenaran. Tapi kalau kita berikat pinggangan kebenaran, kita pakai semua senjata rohani dan kita benar, saya harus menang dalam pertarungan ini. Tidak ada kemenangan apapun buat mereka, buat si jahat. Harus dibuat KO, tidak ada celah. Ikat pinggang kebenaran. Yang selanjutnya baru kita gunakan baju jirah keadilan. Udah ditegak dulu, pegang prinsip dulu, baru kita gunakan baju jirah keadilan. Baju itu untuk melindungi apa saudara-saudara? Bagian apa? Yang paling penting di dalam ini, hati. Bener ya? Baju jirah, jantung hati. Ada bagian yang penting di situ yaitu hati. Keadilan berbicara tentang bagaimana kita menilai value-value, ya. Keputusan-keputusan kita berasal daripada hati kita. Amsal mengatakan bahwa hati manusia dapat menimbang. Jadi hati itu adalah pertimbangan. Pertimbangan antara keadilan atau tidak adil. Oleh sebab itu hati kita juga harus dilindungi dengan baju zirah, senjata dari Allah. Karena kalau hatinya nggak beres,
kecenderungan kita akan melakukan dosa dan dosa dan dosa. Karena hatinya beres dulu. Saya dendam Pak sama dia, saya kesel, hatinya kesel. Makanya dia dengan mudah melakukan kesalahan dosa. Hatinya harus dilindungi lebih dahulu. Karena keadilan bicara tentang kualitas moral yang harus dihayati oleh setiap orang percaya. Sehingga kalau hatinya benar, itu melindungi dia. Sehingga punya value-value yang benar. Nilai-nilai yang benar. Kenapa kamu nggak melakukan dosa itu? Kan udahlah nggak masalah. Tapi kalau kita pegang value yang benar, enggak. Saya tetap tegak, saya tetap tegar, saya tetap kuat. Ya, saya pegang prinsip nilai kerajaan Tuhan. Tuhan bilang begitu dalam firman Tuhan, saya tidak boleh lakukan. Jadi tetap menggunakan baju zirah keadilan. Selanjutnya adalah kaki, sepatu. Sepatu kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Artinya harus ada tindakan juga. Bukan hanya dari pikiran, ketopong nanti selanjutnya ya. Lalu dari hati, tetapi juga harus ada satu tindakan, gerakan kita. Untuk kita tetap melawan, bertahan. Karena kalau thought atau talk itu pikiran atau perkataan saja. Tapi tanpa kita melakukan, kita perbuat, kita mau bergerak maju. Saudara bisa juga jadi celah buat kita. Oleh sebab itu kita perlu rela, punya kesediaan untuk terus memberitakan Injil ya damai sejahtera. Tetap memperkuat damai sejahtera kita yang Tuhan berikan. Dan selanjutnya yang tidak kalah penting adalah perisai iman. Next. Iman seperti layaknya imun di dalam tubuh kita. Dia bisa merisai atau melindungi dari setiap serangan-serangan. Seperti perisai, layaknya perisai itu tahu ya perisai ya, shield. Jadi kalau ada serangan, baik itu panah api dari si jahat katanya, kita bisa pakai perisai iman itu. Tuhan, iblis akan cari cara, dia akan ngomong begini, ngapain lu sembah Tuhan lagi? Ya kok Tuhan gak bantu, tuh dia, lu sakit. Ya kok Tuhan gak bantu, kamu itu masih seperti ini aja hidup-hidupnya. Gak pernah berubah-berubah, ngapain? Tapi kalau kita punya perisai, no. Tuhan nyatakan bilang bahwa setiap dari kita harus mengakhiri pertandingan dengan baik. Kita harus punya iman yang teguh. Saya mau terus ikut Tuhan, bukan karena saya tidak mau menderita seperti Pak Mutu kemarin ya, ada pengkhotbah Pak Mutu mengatakan bahwa penderitaan itu bagian dari kehidupan kekristenan. Tetapi orang Kristen tidak selamanya menderita. Bahkan penderitaan yang kita alami hari ini itu tidak ada apa-apanya kata Paulus dibandingkan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Betul gak saudara-saudara? Jadi, nah itu bentuk iman. Oke, saya menderita Tuhan saat ini, tapi saya percaya firman Tuhan yang berkata, ini tidak ada apa-apanya. Permintaan yang ringan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan akan kemuliaan yang kekal yang akan saya terima. Hilang deh itu panahnya. Dia mulai lagi lancarkan. Itu tuh rumput tetangga selalu hijau katanya, ya. Kayak itu kayaknya di situ lebih menarik gitu. Oh tidak, kasihlah Tuhan, kasihlah istrimu, kasihlah istrimu. Jadi kita bisa di situ. Oh itu eh eh apa namanya, bagus kalau kita bisa hidup dalam eh kesombongan. Dia akan coba kita dengan kesombongan. Oh enggak, siapa yang ditinggikan dia akan direndahkan. Perisai iman sangat penting sekali saudara-saudara buat Bapak dan Ibu buat kita semua. Ya, jadi jangan lupakan senjata-senjata ini. Saat kita, nah ini juga ya yang perlu kita tahu. Saat kita lagi diserang, pakai. Kadang-kadang kita lupa kita punya perisai. Ketinggalan kita mau perang, kita ketinggalan saudara-saudara. Tapi saat kita lagi di medan pertempuran, pakai perisai itu.
Gunakan itu, aktifkan itu. Dan selanjutnya pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah merupakan pedang atau senjata yang kuat dan efektif melawan kekuatan daripada si jahat, yaitu firman. Lewat firman kita bisa melawan, bahkan bisa menyerang iblis lewat firman Tuhan. Saat hamba Tuhan mendoakan orang yang kerasukan, dia akan pakai firman Tuhan. Roh Tuhan ada padaku dan aku akan mempunyai kekuatan daripada Tuhan yang mengurapiku. Ah, pakai firman Tuhan, ya. Lalu apalagi? Di dalam nama Tuhan Yesus keluar, karena firman Tuhan berkata, "Saat engkau berdoa dalam namaku, aku akan menjawab engkau." Jadi firman Tuhan itu penting. Pakai senjata itu, pedang itu, saudara-saudara. Ya. Tapi jangan pakai firman Tuhan untuk menyerang suamimu atau istrimu ya. Dia bukan dia bukan lawan kita. Ya. Perbuatannya kalau memang melanggar itu lawan kita ya. Tapi nasihatilah tetap dalam kasih. Amin. Ya. Nanti pulang dari sini kata Pak Pendeta, pokoknya siapapun yang mencoba menjatuhkan saya ini adalah musuh dari Allah, ini musuh, rohani saya, ini dari iblis ini. Enggak, ya. Memang bisa dipakai perkataannya, tindakannya, tetapi kita bisa dengan, hikmat dari Tuhan kita bisa melawannya lewat kekuatan dari Tuhan, pedang roh, perisai iman dan segenap, senjata dari Tuhan. Next. Nah, selanjutnya adalah sikap atau attitude rohani. Jadi ternyata saudara-saudara, bukan hanya senjata saja yang kita perlu, tetapi kita perlu punya sikap. Seorang tentara di medan perang, walaupun dia punya senjata yang lengkap sekalipun, tetapi dia nggak punya attitude yang benar, dia bisa kalah. Benar nggak? Dia punya nih sniper, saudara-saudara, pistol yang tercanggih, tapi sikapnya nggak benar, ya dia nggak berani, ya dia akan terus mundur, takut dan kalah. Maka sebab itu sikap juga penting selain daripada perlengkapan. Yang pertama sikap di dalam dalam Efesus 6 ayat 18 katakan harus berdoa. Sikap kita sebagai prajurit rohani Tuhan adalah berdoa setiap waktu. Dan digarisbawahi di dalam roh. Berdoa dalam roh itu efektif, saudara-saudara. Penuh dengan kuasa. Bukan maksudnya gimana Pak? Berdoa dalam hati? Enggak. Mau berdoa dalam hati, berdoa di luar hati. Yang penting berdoa dalam hati yang penting itu penuh dengan tuntunan Roh Kudus maksudnya. Berdoa di dalam roh. Berdoa di dalam kehendak roh, bukan kehendak manusia. Itu maksudnya. Dan sikap rohani sebagai prajurit Allah yang menang terhadap cobaan adalah harus berjaga-jaga. Tahukah kita kalau pos penjagaan atau benteng itu di dalam perang itu perlu terus ada penjaganya. Nggak boleh ada yang nganggur di situ, yang nggak tiduran, harus berjaga-jaga. Begitu juga dengan kita saudara-saudara sebagai prajurit Tuhan, kita perlu berjaga-jaga. Jangan kita jumawa pada saat kita menang. Tuh, Tuhan saya perlihatkan kan, saya menang terhadap godaan itu. Saya menang. Bagus. Terus besoknya gimana? Menang Tuhan. Bulan depan gimana? Tahun depan gimana? Kita harus selalu tetap menang. Berjaga-jaga. Terus berjaga-jaga. Jangan hentinya kita berjaga-jaga. Lalu selanjutnya dikaruniakan perkataan yang benar. Artinya perkataan itu harus yang pas, yang positif. Harus punya perkataan-perkataan yang membangun, yang menguatkan. Dan terakhir harus berani. Seorang prajurit harus berani. Ya, apapun harganya yang harus dibayar dia harus berani. Artinya kita berani memberitakan Injil. Kita berani menyatakan kebenaran dan berani melawan si jahat. Ya, prajurit kalau nggak punya keberanian, tadi yang saya katakan dia punya senjata secanggih apapun, tetap saja dia menjadi prajurit yang kalah karena attitude yang salah. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan yang tetap teguh di dalam penderitaan, dalam pencobaan, dalam godaan, kita harus berani melawan iblis. Ya, amin. Coba bayangkan tadi balik lagi ke
Yusuf itu bosnya, tapi dia berani menyatakan itu. Sikap attitude yang benar. Kita harus berani nyatakan firman dan lawan si iblis jahat itu. Ya, next. Kesimpulan. Iblis menggunakan segala macam cara, ya, dan setiap saat mencari kesempatan dan celah untuk menjatuhkan rohani dari kita anak-anak Tuhan. Ya, setiap saat loh sebagai cara. Mungkin cara A sekarang ini nggak mempan sama Pak Semi misalnya. Tetapi bisa jadi 2 minggu lagi akan mempan. Lihat, mereka bekerja secara secara struktural, ya. Bagaimana mereka juga bisa bekerja secara yang sistematis. Itulah si jahat. Oleh sebab itu, beware, berhati-hati. Banyak dari kita yang lengah dan tidak memperdulikan firman semacam ini, akhirnya mereka terlelap dan lengah bahkan sampai jatuh. Ya. Dan kedua, kenakanlah dan ambillah senjata Allah. Artinya aktifkan senjata yang Tuhan kasih. Semua itu diberikan kepada Tuhan, tapi masalahnya apakah kita aktifkan atau enggak. Apakah ketopong keselamatan itu hanya jadi pajangan saja atau memang kita pakai maksudnya. Ya, melindungi pikiran kita, mempunyai mindset yang benar terhadap Tuhan. Ya, tidak curiga terhadap Tuhan, ini ketopong keselamatan. Oleh sebab itu tetap aktifkan senjata Allah. Ya, kalau kita yang belum sadar, yuk pakai senjatanya itu. Ya, pakai, ambil dan aktifkan. Dan ketiga, ada perkataan the man behind the gun. Artinya seberapa hebat, seberapa kuat dan efektifnya senjata itu dikendalikan dari siapa ya orang yang ada memegang senjata itu. Siapa yang memilikinya. Ya, saudara, kalau saudara mau jadi expert atau prajurit yang hebat, yang tangguh, saudara menguasai senjata yang Tuhan kasih. Ya, apakah senjata itu hanya dipajang saja, tapi kita nggak pernah latihan pakai senjata itu? Gunakan itu dalam setiap saat. Apakah senjata itu tumpul karena tidak diasah? Kita terus asah. Apakah senjata itu menjadi senjata yang canggih tapi tidak ada fungsinya? Mari kita pakai senjata itu di dalam setiap medan pertempuran kita. Amin. Sikap prajurit mempengaruhi kemenangan. Untuk itu marilah kita selalu berjaga-jaga, berdoa, dan berani. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman. Kembali menegur kami, mengingatkan kami bahwa kami punya senjata Tuhan, yang Tuhan berikan. Musuh kami banyak, musuh rohani kami banyak. Bahkan Tuhan katakan dalam Efesus 6, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, roh-roh. Begitu banyak Tuhan. Tapi kami percaya seberapa banyak yang musuh kami. Seberapa kuatnya musuh kami. Kami punya senjata yang jauh lebih kuat daripada musuh-musuh kami Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami mau ambil, kami mau pakai, kenakan. Kami mau aktif senjata ini Tuhan. Tuhan, kami gak mau di take down, kami gak mau dijatuhkan, kami gak mau lengah, kami gak mau Tuhan kasih celah sedikit pun buat si jahat mempengaruhi kami Tuhan. Tidak ada tempat bagimu di tubuh kami, hai jahat. Oleh sebab itu Tuhan, proteksi kami, lindungi kami. Kami percaya Tuhan, lewat kebenaran, lewat keadilan, lewat keselamatan, lewat kerelaan. Semuanya Tuhan mendatangkan kemenangan di atas pertempuran-pertempuran kami Tuhan. Kalau kami bertempur setiap hari dan kami percaya kami pun akan menang setiap hari Tuhan. Karena pertolongan darimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus firman ini terus Tuhan menjadi rema. Terus Tuhan bertumbuh dalam hidup kami. Terus Tuhan berbuah dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Baik, kita akan masuk dalam perjamuan. Saya undang hamba-hamba Tuhan untuk maju ke depan. Dan kita jemaat silakan mempersiapkan diri berdoa kepada Tuhan.
Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan kudus pada siang hari ini. Ku masuk